Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Shalom buat kita semua. Perkenalkan nama saya Rodian Ismangura, semester 4 grup C. Saya mau berkhotbah dengan tema membangun karakter Kristiani di tengah arus remaja. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, baiknya kita nyanyi sungguh ku bangga Bapa, dua-dua tiga ya. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Firman kita pada malam hari ini tertulis dari Matius 6 ayat 14 sampai 15. Beginilah firman Tuhan. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Begitulah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Puji syukur hadiratmu ya Bapa, karena Kau berikan nafas kehidupan kami. Ya Bapa, kami mendengarkan sebagian firman-Mu. Berikanlah kami pikiran dengan terbuka, dengan hati yang terbuka, supaya kami bisa mendengar firman-Mu dengan hati kami. Terima kasih Yesus, menyerahkan Tuhan Yesus sama kami. Amin. Firman, saya mengambil tema dengan karakter Kristiani di tengah arus remaja. Saya ambil dari Amsal 22 ayat 6. Beginilah firman Tuhan. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut berjaya, maka pada masa tuanya ia tidak menyimpangkan pada jalan itu. Ayat ini menekankan pendidikan dan pembinaan karakter sejak dini sehingga remaja berkumpul dengan nilai-nilai Kristiani yang kokoh. Di sini ada 5 poin, yaitu kesetiaan pada Tuhan, kasih dan pengampunan, kepemimpinan yang berbudi, kemurnian pribadi, dan melayani dan peduli terhadap sesama. Di sini saya akan menjelaskan kelima poin itu. Satu, dalam kesetiaan Tuhan kita harus melayani Tuhan seperti kita dalam melayani dalam mengakui dalam kesetiaan Tuhan itu, kesetiaan pada Tuhan itu kita akan seperti belajar berdoa, kita berdoa, melayani. Kadang kita juga melewati, kadang juga menghadapi godaan-godaan setan. Seperti kita kadang kan belajar, kadang juga bersungut-sungut.
setiap kita bersungut-sungut kan kadang kita setan itu sering menggoda kita dalam kamu jangan mengerjakan tugas, jangan terlalu ambis dalam pembelajaran itu. Kadang kita juga sering merasa gugup, gelisah, kadang juga terpikiran dengan pembelajaran tersebut. Dalam kasih pengampunan juga kita kalau kita dalam kesalahan, kita juga sering tidak mengakui dalam kalau tidak ada kesalahan kita, kadang kita tidak minta maaf, kadang kita juga tidak peduli dengan seseorang, kadang juga tidak peduli dengan orang tua kita, kadang juga susah untuk beradaptasi kepada orang. Kadang juga kita pengampunan itu kan sulit untuk mengakui kita dalam kesalahan. Dalam kepemimpinan yang berbudi itu, kita dalam remaja pemuda itu tidak dipanggil menjadi orang lain dalam kepemimpinan sejati. Kita harus melayani, kita harus berbakti kepada Tuhan, kita akan menjadi seorang pemimpin untuk dalam menceritakan kehidupan kita dalam sebuah firman Tuhan dengan nilai-nilai Kristiani seperti kasih dan juga kebijaksanaan dalam menanggapi firman-firman Tuhan. Dalam kemurnian pribadi itu, di dunia ini kita penuh dengan banyak cobaan, godaan, dengan tekanan kehidupan kita. Kadang kita juga memiliki masalah, kadang kita sulit untuk menjelaskan masalah itu. Banyak juga tantangan yang kita hadapi. Kadang kita sulit untuk berpikir secara terbuka terhadap teman kita maupun Tuhan. Dalam melayani dan peduli terhadap sesama itu, salah satu adalah panggilan utama, yaitu dalam bersaksi. Kita itu bersaksi seperti kita melayani. Bersaksi itu tidak kayak suatu perkumpulan kita. Kadang kita sebuah cerita kita dalam kehidupan kita untuk bersaksi terhadap apa yang kita alami. Dalam nilai-nilai Kristiani ini, kadang kita kata-kata yang sulit kita pahami. Baru nilai-nilai Kristiani itu tentang kasih dengan terhadap kehidupan kita sehari-hari, dengan mengasihi orang tua, mengasihi teman kita, mengasihi sesama, bahkan mengasihi adik-adik kita. Kita kan kadang kita selalu memiliki kesalahan, maupun dalam perkataan, dalam beriman juga kita kadang salah. Kan kita juga nggak pernah benar dari mata Tuhan maupun sesama. Jadi poin-poin yang saya ambil dari Amsal dari 22 itu ada 3, yaitu pendidikan anak-anak adalah tanggung jawab orang tua.
Orang tua itu kadang kan memiliki tanggung jawab seperti melindungi kita dalam segala hal, melindungi kita dalam pergaulan-pergaulan bebas, apa yang kita inginkan kan sulit kita minta dari orang tua. Oleh karena itu, orang tua itu harus terlibat dalam anak-anak, bagi pendidikan anak-anak maupun lingkungan maupun yang teman-teman kita dalam perkembangan kita, dalam kehidupan kita. Ada yang poin kedua itu pendidikan harus disesuaikan dengan perkembangan minat seperti bakat kita, kayak misalnya aku kayak memiliki minat ke dalam keterampilan, kayak keterampilan itu kan banyak. Misalnya kayak dalam menjahit, mensalon, dan sebagainya dan lain-lain. Dan kebutuhan anak itu kan banyak juga. Sekarang kita kan aku mau ke sekolah, itu kan mau kan kita kan S1. Sekarang juga mau pengen S2. Kadang kan kebutuhan anak itu kan begitu banyak, seperti beli pakaian, beli buku, beli bedak dan lain-lain. Dan kebutuhan dalam kos juga kan banyak juga untuk anak-anak. Poin ketiga itu pendidikan yang baik di masa muda. Karena kita kan berdampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif itu kan kita dapat ilmu dari dosen maupun dari orang tua maupun dari sekolah sama teman kita lah, untuk berdampak positif itu. Ya, kalau kita kan dalam negatif itu kan kita juga kadang minder, kadang sulit untuk apa ya, beradaptasi. Kayak gitu lah dalam dampak negatif yang saya tahu. Sekian dari yang saya omongkan hari ini. Kita akan bernyanyi Allah hadir bagi kita, 2, 2, 3 ya. Allah hadir bagi kita dengan memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, barui hati kami, oh terangkan kurnia. Mari kita berdoa. Bersyukur hadirat Bapa karena Kau berikan nafas kehidupan kami. Ya Bapa, kami sudah mendengarkan sebagian firman-Mu. Jikalau kami sebagai penerang dalam kehidupan kami, dengan pelita bagi kaki kami, dan juga penerang dalam hati kami. Firman dan sempurna doa kami hanya dalam Tuhan Yesus Kristus kami. Amin.